Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan dan pertemukan lagi kita pada subuh hari ini. Sedikit ingin saya sampaikan bahwa salah satu nama manusia di dalam Al-Quran itu adalah Al-Insu. Dalam Al-Quran ada ayat yang sangat sering kita dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Al-insa atau al-insu di situ maknanya adalah manusia. Secara khusus ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebut manusia dengan al-insu, maka yang dikehendaki itu adalah manusia dengan segenap dimensi atau unsur penciptaannya. Karena kita manusia ini ada tiga lapis. Ada tiga lapis. Lapisan yang pertama adalah lapisan yang tampak oleh mata ini. Mulai dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kita. Kemudian lapisan yang kedua itu disebut al-hayah, al-hayatu. Ini tiga unsurnya. Yang pertama adalah ada unsur akal untuk berpikir. Kemudian yang kedua ada unsur qalbu, ini yang untuk merasa. Kemudian yang ketiga ada unsur nafsu, ini yang berkeinginan, berkehendak. Itu namanya al-hayah. Kemudian lapisan yang ketiga, inilah yang menjadi sumber power sehingga semua lapisan yang kedua dan lapisan pertama ini bisa berfungsi. Inilah yang disebut dengan ruh. Inilah yang kalau sudah berpisah dengan kita, maka kemudian kita manusia kehilangan fungsi, maka kita disebut sebagai mayyit, orang yang sudah mati. Ketika ruh tidak ada. Nah, ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, maka manusia yang dimaksud itu adalah manusia dengan tiga lapisannya ini. Jadi tidaklah aku menciptakan manusia dengan semua lapisannya, mulai daripada fisiknya, hayatnya, sampai kepada ruhnya, illa liya'budun, kecuali untuk ditundukkan menyembah kepadaku. Ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, artinya apa? Hadirin yang dimuliakan, ketika kemudian al-ins ini yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk satu tujuan, satu maksud besar, yaitu tunduk beribadah kepada Allah, kemudian tidak menjalankan fungsi ini, tidak menjalankan fungsi ubudiyah, maka yang akan dia alami akibatnya adalah hidupnya ini tidak akan pernah tenang. Hidupnya tidak akan pernah tenang. Ya, karena sesuatu yang digunakan bukan untuk fungsinya pasti rusak, cepat atau lambat.
pasti rusak. Saya berikan contoh kecil. Ada orang yang berjalan pakai sandal. Tiba-tiba sandalnya putus. Kemudian dia mengatakan, tidak apa-apa sandal saya putus. Saya ada pulpen. Nanti ini pulpen saya yang saya pakai jalan. Maka pasti orang akan mengatakan, kamu masih waras tidak? Kenapa pulpen yang untuk menulis dipakai jalan? Atau sebaliknya, ada orang yang sedang menulis pakai pulpen, tiba-tiba tintanya habis. Tintanya habis. Lalu kemudian dia mengatakan, tidak apa-apa pulpen saya habis tintanya. Ini saya masih punya sandal. Lalu kemudian sandalnya itu dipakai untuk, tentu kemudian kita mengatakan, tidak waras ini orang. Jadi ketika Allah menciptakan manusia untuk ibadah, lalu kemudian kita tidak menggunakan tubuh kita, tidak menggunakan fisik kita, tidak menggunakan akal, pikiran, perasaan untuk ibadah kepada Allah, maka yang akan kita temui itu adalah kehidupan yang hina, kehidupan yang membosankan, menjemukan jauh dari ketenangan, kebahagiaan. Itu bisa dipastikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an zikri." Siapa di antara kalian manusia yang berpaling an zikri, berpaling an zikri dari tunduk beribadah kepadaku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka aku pastikan kepadanya kehidupan yang hina. Kehidupan yang hina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa di negara-negara yang menganut paham kebebasan, liberalisme, negara-negara yang dilarang melarang, orang dilarang melarang, kenapa kecenderungan bunuh diri sangat tinggi? Orang gampang bunuh diri karena alasan sepele. Di negara-negara yang maju, negara-negara yang menganut paham kebebasan, katakanlah di Amerika Serikat, tingkat bunuh diri orang di Amerika Serikat itu bisa sampai 50.000, 60.000 orang per tahun, Pak. Apakah mereka kurang hiburan? Jawabannya tentu tidak. Kita tahu negara-negara seperti itu adalah pusat-pusat hiburan. Ya, bahkan banyak orang dari Indonesia yang bela-belain datang ke sana untuk menikmati hiburan-hiburan. Karena di sana itu hiburannya ekstrim, Pak. Semuanya ada. Ya. Jadi mereka bunuh diri bukan karena tidak senang, bukan karena tidak bergembira, bukan karena tidak happy-happy. Minuman keras diperbolehkan, persinahan dilegalkan, orang boleh berkumpul dengan siapa yang dia inginkan, bukan hanya antara laki-laki dan perempuan, bahkan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi ini negara-negara yang kebebasan individunya sudah mencapai tahapan yang sangat ekstrim. Semuanya dibolehkan, tapi kenapa orang gampang bunuh diri? Maka jawabannya adalah karena mereka memfungsikan dirinya bukan untuk tujuan yang digariskan oleh pencipta mereka. Saya, Pak, sederhana itu. Ada seorang tokoh dari Indonesia yang menjadi imam di Islamic Center di New York. Nah, ini orang Bulukumba, Pak. Di Islamic Center di New York City, itu yang menjadi imamnya di sana itu orang Bulukumba. Beliau ini pernah bercerita, saya pernah datang ke tempat praktek seorang dokter.
dokter ahli saraf yang paling terkemuka di kota New York City. Saya konsultasi kepada beliau, kemudian saya diberikan resep. Ketika saya mau pulang, beliau meminta saya untuk duduk sebentar. Dia mengatakan, "Wahai Imam, Anda sudah konsultasi penyakit kepada saya, Anda juga sudah saya berikan resep. Sekarang saya juga ingin berkonsultasi kepada Anda dan saya juga minta resep. Dokter, Anda seorang muslim?" Maka beliau mengatakan, "Betul, saya seorang muslim. Saya ini punya persoalan. Saya ini penghasilan saya itu puluhan juta US dollar per tahun. Saya punya gelar yang mentereng, saya terkenal. Tapi ada satu masalah saya. Apa itu? Saya ini sering merasa bosan hidup. Saya tidak bahagia, Ustaz. Wahai Imam, saya tidak bahagia. Di tengah gelimangan harta ini, popularitas ini, saya tidak bahagia. Saya jemu dengan kehidupan ini. Padahal saya ini sudah melakukan semua yang bisa menyenangkan diri saya. Apakah Anda pernah merasakan yang sama?" Maka kemudian imam ini mengatakan, "Oh, kalau saya tidak pernah begitu. Saya ini bahagia. Hidup saya ini tenang." Nah, itulah yang mau saya bicarakan dengan Anda. Maka kemudian imam ini mengatakan, "Saya bisa memberikan solusi kepada Anda, tapi tolong jawab dulu pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau Anda ingin menyenangkan mata, apa yang Anda lakukan?" "Ya, saya keluar jalan-jalan, kemudian saya lihat wajah-wajah yang cantik, saya lihat pemandangan-pemandangan yang indah." "Jadi mata Anda senang?" "Iya, mata saya senang." "Ketika Anda ingin menyenangkan telinga, apa yang Anda lakukan?" "Saya mendengarkan musik yang saya senangi. Saya mendengarkan suara-suara yang menyenangkan." "Berarti telinga Anda senang?" "Ya, senang telinga saya." "Ketika Anda ingin menyenangkan perut, apa yang Anda lakukan?" "Saya makan makanan yang saya sukai. Makanan yang mengundang selera. Ya, sampai saya puas." Berarti perut Anda juga senang. Mata Anda senang, telinga Anda senang, perut Anda senang. Kalau Anda ingin menyenangkan alat kelamin Anda, apa yang Anda lakukan? "Ya, saya senang-senanglah dengan gadis-gadis yang saya inginkan. Saya ini bebas saja, jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun. Pokoknya saya sudah nikmati semua. Apa yang kata orang bisa menyenangkan." Sekarang mata Anda senang, telinga Anda senang, perut Anda senang, kemaluan Anda pun senang. Pertanyaan saya, yang susah itu di mana? Yang susah di mana? Yang gelisah itu yang mana? Dia mengatakan, "Di sini Imam, hati saya ini yang gelisah. Hati saya yang gelisah." Jadi bukan mata yang gelisah, bukan telinga yang gelisah, bukan, tapi hati yang gelisah. Maka kemudian beliau mengatakan, "Pak Dokter, banyak hal yang bisa menyenangkan mata, tapi belum tentu menyenangkan hati. Menyenangkan telinga belum tentu menyenangkan hati, menyenangkan perut belum tentu menyenangkan hati, menyenangkan kemaluan belum tentu menyenangkan hati." Kenapa? Karena hati itu punya kesenangannya sendiri. Hati itu punya kesenangannya sendiri. Apa itu? "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Allah Subhanahu wa taala pastikan, "Ala, aku pastikan kepadamu," kata Allah, "bi zikrillahi," hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, "tatma'innul qulub," maka hati itu akan bisa tenang. Maka kemudian dokter ini mengatakan, "Kalau begitu saya harus masuk Islam." Ya, Anda harus masuk Islam. Anda harus mengenal siapa yang menciptakan Anda dengan sebenarnya. Hati Anda harus mengenalnya. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa bahagia.
Kalau begitu berikan saya katanya buku-buku tentang Islam, saya akan pelajari terlebih dahulu. Ini kisah nyata Pak. Kisah nyata orang yang dunianya sukses. Kemudian semua kesenangan-kesenangan dunia sudah dia nikmati dalam bentuk yang sangat ekstrim. Tapi apa yang terjadi kepadanya, yang dia alami adalah rasa bosan. Rasa bosan. Dia mungkin gembira ketika melampiaskan syahwatnya, tapi setelah itu dia akan dilanda kebosanan lagi. Begitu dia bosan, dia cari lagi hiburan yang lebih. Setelah itu mungkin dia gembira sebentar, tidak lama kemudian dia akan bosan lagi, dia akan jenuh lagi. Sampai kemudian sampailah pada tahap yang ekstrim. Nah, disitulah kemudian orang yang mengumbar semua potensi hidupnya hanya untuk memuaskan syahwat duniawi, pasti akan mengalami rasa jenuh yang kemudian akan mengantarkannya kepada rasa bosan untuk hidup, lalu kemudian dia akan memilih untuk bunuh diri karena dia merasa bahwa hanya dengan mati dia bisa terlepas dari semua kegelisahan hidup di dunia ini, padahal dia tidak tahu apa yang menunggunya setelah mati itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya sampaikan ketika kita malas, karena datang rasa malas, disebut futur. Datang rasa malas untuk beribadah, datang rasa malas untuk sholat, datang rasa berat mengangkat kaki ke masjid untuk berjamaah, maka ingatlah saudaraku yang mulia, bahwa sesungguhnya semua unsur kemanusiaan kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, akal kita, perasaan kita, semuanya, tangan, kaki, itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk ditundukkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda gunakan itu untuk selain itu, maka yang akan kita temukan adalah kehidupan yang hina. Bukan berarti kita tidak kaya, bukan berarti kita tidak punya uang, bukan berarti kita tidak masyhur terkenal. Mungkin semua itu akan kita peroleh, tapi satu yang tidak akan pernah bisa tenang adalah hati. Hati ini, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali sedikit yang sempat saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita sekalian. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.